Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 2212101124. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data warehousing dan relational database di mata kuliah Decision Support System dengan dosen pengajar yaitu Pak Hilman Jihadi, Eskom MMSI. Definisi dan konsep data warehousing, yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Bill Inmon pada tahun 1990. Menurut Bill Inmon, data warehouse adalah kumpulan data yang bersifat berorientasi pada subjek, terintegrasi berdasarkan waktu, dan tidak mudah berubah. Data ini membantu analis dalam membuat keputusan yang lebih tepat di sebuah organisasi. Dengan kata lain, data warehouse bisa dipahami sebagai tempat penyimpanan data dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber di dalam organisasi atau suatu perusahaan. Data ini kemudian disusun dan diatur agar mudah diakses serta digunakan untuk analisis. Tujuannya yaitu supaya manajer atau pengambil keputusan dapat melihat informasi yang lengkap, akurat, dan berdasarkan sejarah data, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan terarah. Definisi lain data warehousing yaitu proses membangun dan menggunakan data warehouse atau gudang data. Sebuah data warehouse dibuat dengan cara menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda-beda, lalu digunakan untuk membuat laporan analisis, menjawab pertanyaan atau query baik yang terstruktur maupun yang bersifatnya mendadak, serta membantu pengambilan keputusan. Dalam proses data warehousing, biasanya dilakukan beberapa langkah penting seperti membersihkan data, supaya tidak ada data yang salah atau ganda, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan menyatukannya dalam satu tempat agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada perbandingan data warehousing dan relational database. Berbeda dengan database operasional yang sering berubah setiap hari karena adanya transaksi, data warehouse menyimpan data historis. Misalnya, jika seorang bisnis ingin menganalisis riwayat feedback tentang produk, pemasok, atau pelanggan, ia bisa melihat data lama di data warehouse. Karena di data operasional, data tersebut mungkin sudah berubah akibat transaksi terbaru. Data warehouse menyajikan data yang telah diringkas dan digabungkan dalam tampilan multidimensi. Data warehouse juga dilengkapi dengan Online Analytical Processing atau OLAP. Tools yang ini adalah tools yang memudahkan analisis data secara interaktif dan efektif dalam ruang multidimensi. Hasil analisis ini bisa digunakan untuk generalisasi data dan data mining. Dan dalam data mining, fungsi-fungsi seperti asosiasi, pengelompokan atau clustering, klasifikasi, hingga prediksi bisa digabungkan dengan Online Analytical Processing atau OLAP untuk mendukung proses pencarian pengetahuan secara interaktif dan pada berbagai level detail. Karena alasan inilah, data warehouse kini menjadi platform penting untuk analisis data dan OLAP. Perbandingan selanjutnya yaitu dalam data mining, fungsi-fungsi seperti asosiasi, pengelompokan atau clustering, klasifikasi hingga prediksi bisa digabungkan dengan OLAP untuk mendukung proses pencarian pengetahuan secara interaktif pada berbagai level detail. Karena alasan inilah, data warehouse kini menjadi platform penting untuk analisis data dan OLAP. Selanjutnya, multidimensional data model yang disingkat MOLAP, yaitu menggunakan sistem penyimpanan berbasis array atau multidimensi untuk menampilkan data dalam berbagai sudut pandang. Namun, kalau datanya jarang terisi atau sparse, pemakaian ruang penyimpanan bisa jadi kurang efisien. Karena itu, banyak server multidimensional OLAP memakai dua cara penyimpanan untuk mengatasi data yang padat atau dense maupun yang jarang atau sparse. Hal yang perlu diingat tentang arsitektur MOLAP yaitu yang pertama, alat MOLAP bisa memproses data dengan waktu respon yang konsisten, tidak peduli ringkasan atau perhitungan tingkat mana yang dipilih. Yang kedua, alat MOLAP tidak perlu ribet membuat database relasional untuk menyimpan data analisis.
Yang ketiga, alat MOLEP dirancang untuk kinerjanya secepat mungkin. Yang keempat, Servo MOLEP menggunakan dua cara penyimpanan agar bisa menangani data padat dan data jarang. Yang kelima, subcab atau bagian data yang padat disimpan dengan struktur array. Yang keenam, subcab yang jarang disimpan dengan teknologi kompresi. Dan terakhir, pada tahap kesimpulan, yaitu data warehouse adalah sebuah gudang data yang berisi kumpulan informasi historis, terintegrasi, berorientasi pada subjek, dan relatif stabil, yang digunakan untuk mendukung analisis serta pengambilan keputusan. Proses data warehousing mencakup pengumpulan, pembersihan, penggabungan, dan penyimpanan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem agar lebih mudah digunakan untuk pelaporan dan analisis. Berbeda dengan database operasional yang berfokus pada transaksi sehari-hari. Data warehouse menyimpan data historis yang sudah diringkas dalam bentuk multidimensi, sehingga lebih cocok untuk analisis jangka panjang. Dengan dukungan online analytical processing atau OLAP, pengguna dapat melakukan analisis interaktif dari berbagai sudut pandang. Selain itu, data warehouse juga menjadi fondasi penting dalam data mining, yang memungkinkan pencarian pola dan pengetahuan baru melalui teknik seperti asosiasi, klasifikasi, clustering, atau pengelompokan hingga prediksi. Karena itu, data warehouse berperan sebagai platform utama yang menghubungkan penyimpanan data, analisis multidimensi, dan eksplorasi pengetahuan. Sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Hilman Jihadi selaku dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.